Saya, Windy Priscilia, dengan NIM A1C3-19081, kelas reguler C Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. SPSS, di mana uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di mana sebelumnya saya sudah melakukan observasi di SMA Negeri 1 Muara Bunga, khususnya di kelas 12 MIPA 1 dan kelas 12 MIPA 2, dengan jumlah responden 50 siswa dan menggunakan 30 soal atau 30 instrumen yang saya gunakan. Dalam pengambilan uji validitas person, di mana pembanding nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau soal dapat dikatakan valid. Namun jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan soal atau instrumen tidak valid. Nah, langsung saja kita ke data yang akan kita gunakan. Saya letakkan di Excel. Kita gunakan dari soal 1 sampai soal yang ke-30, di mana hanya ada beberapa soal yang sudah valid saya gunakan dalam Excel yang saya gunakan. Kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, setelah data yang kita gunakan kita pindahkan ke dalam SPSS, kita beranjak ke variable view, di mana untuk mengubah dari nama atau instrumen, kita klik Ctrl+V. Untuk itu kita klik ke replace. Untuk find di sini kita ketik var nolnya atau 3 kali, var nolnya 3 kali, kita replace with s atau x, tergantung kita. Terus, oke. Nah, di mana buat name-nya di sini sudah terganti menjadi X1, X2, dan X selanjutnya. Namun untuk yang terakhir kita ubah menjadi kata jumlah. Oke. Lalu kita klik menu Analyze di atas, menu Analyze. Lalu kita ke Correlation. Correlation baru bivariate. Nah, untuk ini kita Ctrl A, lalu kita pindahkan ke variabel, dan jangan lupa untuk checklist person, lalu oke. Nah, kita tunggu data output yang akan dihasilkan oleh SPSS. Nah, di sini terlihat X1 untuk instrumen yang kita gunakan, dan person correlation yaitu R hitung, di mana di sini nilai sin-nya yaitu, kita lihat dulu. Nah, berdasarkan yang kita ketahui, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau soal yang kita gunakan itu valid. Nah, di sini kan tadi R hitung, dan ini R tabelnya kita gunakan 0,254. 0,254. Karena R hitung di sini 0,6
615, maka instrumen atau soal dapat dikatakan valid karena lebih besar dari 0,254. Untuk instrumen kedua, di mana nilai R hitungnya 0,387, yang berarti lebih besar dari 0,254, maka instrumen atau soal dapat dikatakan valid. Begitupun selanjutnya. Jadi, menurut yang kita ataupun saya lakukan pada saat ini, merupakan cara membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Cara kedua dapat kita lihat dengan melihat nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka instrumen atau soal dapat dikatakan valid. Nah, karena di sini untuk instrumen pertama atau X1 nilai signifikansinya 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka instrumen ataupun soal dapat dikatakan valid. Sedangkan untuk X2 atau instrumen soal kedua, di mana nilai dari signifikansinya 0,006, yang berarti lebih kecil dari 0,05 juga. Dan instrumen ataupun soal dapat dikatakan valid. Begitupun cara selanjutnya untuk instrumen-instrumen berikutnya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pengambilan keputusan uji validasi person. Kiranya dapat membantu kalian dalam melakukan uji validasi.